Halo guys, selamat datang di channel Yunem. Kali ini aku akan membahas Will of D dan tekad apa yang diwariskan oleh leluhurnya. Seperti yang sudah kita ketahui, tokoh karakter dalam anime One Piece beberapa terselip huruf D. Di antara namanya sering disebut kehendak D atau Will of D. Sementara dari Funimation menyebutnya sebagai semangat D. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Misteri kehendak D. Awalan ini pertama kali ditunjukkan dalam Oda SBS Tanya Jawab. Ketika Oda ditanya maksud dari huruf D pada Monkey D. Luffy, Oda hanya menjawab untuk membacanya sebagai D saja untuk saat ini, dan dia akan mengungkap misteri ini sesering berjalannya waktu. Pada Arc Drum Island, Dr. Kureha mengungkapkan bahwa Goldie Roger nama aslinya adalah Goldie Roger. Dia mengatakan kepada Dalton bahwa Chopper telah bergabung dengan orang yang sangat berbahaya. Robin juga telah menyebutkan kehendak D pada Arc Skype ketika Robin sedang berbicara pada Genfall di menara tempat lonceng kuno berkantung. Genfall menyebutkan bahwa Luffy memang pantas menyandang gelar D atau kehendak D karena apa yang ia lakukan sama seperti yang telah dilakukan oleh Goldie Roger. Pada Asabodi Island, Rayleigh sedikit menjelaskan tentang apa pentingnya kehendak D. Rayleigh menyatakan bahwa ia dan kru bajak laut Goldie Roger telah menemukan rincian abad kekosongan dan menawarkan untuk memberitahukannya kepada Luffy. Tetapi Luffy menolak tawaran itu dan bertekad menemukan kebenaran itu sendiri, karena semua orang yang ada di keluarganya memiliki nama itu. Sementara Shirohige menyatakan bahwa membunuh garis keturunan D tidak akan memadamkan api yang dibawa mereka, dan orang lain akan membawanya suatu hari nanti. Itu menandakan bahwa tekad ini tak akan pernah terputus. Lalu salah satu Gorosei menyebutkan bahwa D berarti bahaya. Sejauh ini tampaknya bahwa para penyandang gelar D memang berhubungan satu sama lain. Jika tidak dengan darah, maka dengan takdir mereka. Dan siapa sangka pada episode 110 One Piece baru-baru ini bahwa Law telah menemukan sebuah poneglyph di markas besar Kaido, yaitu Onigashima. Ketika ia menyentuh batu poneglyph, ia teringat akan pertemuannya dengan Robin, dan secara terang-terangan Law telah mengatakan bahwa ia adalah penyandang nama D. Dan Law telah menyembunyikan nama itu sejak lama. Ia mengatakan kepada Robin karena ia percaya kepada Robin. Lalu Robin pun mengatakan bahwa ia tertarik dengan arti nama D, walaupun Luffy tidak mempedulikan nama itu. Dan nampaknya mereka akan mengumpulkan Rod Poneglyph untuk menguak misteri ini dengan cara apapun, walaupun harus mengalahkan Yonko sekalipun. Oh iya, Poneglyph sendiri terbagi menjadi 3, yaitu Poneglyph sejarah, mengungkapkan potongan sejarah kuno serta pesan yang ditulis oleh orang-orang kuno. Poneglyph instruksional, berisi instruksi atau petunjuk tentang lokasi sejarah Poneglyph. Road Poneglyph secara harfiah berarti teks jalan sejarah. Lokasi gabungan yang dirinci oleh keempat Road Poneglyph memungkinkan seseorang untuk menemukan Raftel. Poneglyph ini berwarna merah. Kemudian Law teringat akan Korajon yang telah menyelamatkan hidupnya dan mengatakan bahwa penyandang D adalah musuh alami bagi dewa. Mengetahui penyandang D adalah musuh alami dewa, ia semakin yakin bahwa dia harus mengumpas misteri nama D, mengapa nama ini menjadi yang terkutuk. Sayangnya, poneglyph yang ada di markas Yonko ini bukan yang ia cari, namun ia harus menemukan Rod Poneglyph yang berjumlah 4. Abad kekosongan. 800 atau 900 tahun yang lalu, penguasa membantai garis keturunan D dan menutupi semua sejarah kebenaran ceritanya dengan alasan demi perdamaian dunia yang dikenal dengan era kekosongan atau abad kekosongan tanpa sejarah. Kemudian mereka membuat sebuah organisasi pemerintah dunia yang dikenal dengan nama World Government agar bisa memastikan kerahasiaan di abad kekosongan itu. Toryobito adalah keturunan asli dari mereka. Batu poneglyph yang diukir dengan bahasa kuno adalah satu-satunya petunjuk mengenai sejarah abad kekosongan yang hilang yang tersebar di wilayah Grand Line. Seluruh poneglyph akan menuntun pada fakta sejarah yang hilang. Goldie Roger yang dijuluki Raja Bajak Laut adalah orang pertama yang berhasil menemukan dan membaca seluruh batu poneglyph dan mengetahui cerita sejarah yang hilang di masa lalu. Dia lalu menyatakan perang terhadap pemerintah dunia, yaitu World Government, dengan mengangkat nama D. Namun sayang, tekadnya harus berhenti karena suatu alasan, sehingga ia menyerahkan diri kepada pemerintah dunia dan bersedia dihukum mati.
Sebelum Goldie Roger mati, ia mengumumkan bahwa telah menyimpan harta karun terbesar One Piece di pulau terakhir yaitu Raftel. Terdapat segala sesuatu yang telah dikumpulkannya seperti harta, senjata, pengetahuan dan impiannya menjadi satu di sana. Karena ia yakin akan ada seseorang yang mampu dan pantas melanjutkan tekadnya itu. Kebiasaan aneh karakter D. Mereka tampaknya mampu menahan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa dalam pertempuran dan tak akan menyerah sampai akhir. Seringkali mereka terlihat tersenyum saat akan menemui ajalnya, seakan tidak takut terhadap kematian. Seperti beberapa kasus di bawah ini, banyak saksi mengatakan bahwa Goldie Roger tersenyum saat akan dihukum mati. Bahkan wajahnya terlihat tenang dan tidak ada rasa takut sama sekali. 22 tahun kemudian, di tempat yang sama, Smoker menyaksikan Luffy tersenyum dengan cara yang sama seperti Goldie Roger saat akan dibunuh oleh Buggy. Nico Robin juga menyaksikan Jaguar di Soul tersenyum saat akan ajalnya telah tiba karena dibekukan oleh Aokiji. Lalu Portgas di S tersenyum setelah ia mengucapkan terima kasih kepada semua orang untuk mencintai dia tepat sebelum kematiannya. Itulah beberapa fakta yang bisa kami jelaskan di video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam dunia One Piece. Sebelum mengakhiri video kali ini, silahkan subscribe channel ini dalam bentuk support. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat buat kalian. Jika ada kesalahan atau penambahan informasi dalam video kali ini, bisa ditulis di kolom komentar. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya.